أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di majelis yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian pembahasan tentang menggapai keluarga sakinah, masih tentang bab hak kaum wanita, hak para istri yang merupakan adalah kewajiban para suami. Jadi sudah dijelaskan beberapa bagian terdahulu tentang kewajiban para suami, ya, yaitu adalah yang paling penting menjaga, memelihara keluarganya, istri dan anak-anaknya itu dari kobaran api neraka, yaitu dengan cara memberikan pendidikan, pengajaran, memerintah, melarang, dan melindungi mereka dari amalan-amalan yang dapat menyebabkan istri dan anak-anaknya itu masuk ke dalam neraka, ya, dan juga beberapa penjelasan yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan tentang kewajiban para suami yang merupakan hak bagi kaum wanita atau istri, yaitu bahwa suami itu mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah berupa makanan, minuman, pakaian, kemudian juga berbagai keperluan, ya, kaum wanita khususnya, atau juga merupakan tempat tinggal dan yang selainnya yang dibutuhkan oleh keluarganya dengan batas kesanggupannya. Jadi kewajiban suami selanjutnya setelah dijelaskan beberapa poin terdahulu adalah memberikan kebutuhan-kebutuhan jasmani, ya, setelah rohani kemarin, jasmani berupa makanan, minuman, pakaian, dan juga berbagai keperluan khusus wanita. Dan hendaknya pemberian hak mereka, ya, pemberian hak, ya, kaum istri itu tidak diberikan lantaran diminta oleh mereka, ya, bukan karena istri meminta, ya, meminta uang belanja, meminta uang untuk membelikan pakaian, ya, untuk memberikan keperluan khusus mereka, bukan. Tapi, ya, penuaian hak tersebut adalah merupakan kewajiban suami, ya. Jadi nggak perlu diminta, tapi itu adalah kewajiban. Setiap hari dia wajib memberikan, ya, nafkah, makanan, minuman, ya, dan keperluan lain. Dan seandainya si laki-laki atau si suami itu memiliki istri lebih dari satu, ya, semua sama diberikan nafkah itu seukuran dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing, ya. Nah itu, jadi jangan diminta untuk memberikan nafkah kepada istrinya, tapi hendaklah si laki-laki itu, ya, karena adalah merupakan kewajiban dia, maka dialah yang berinisiatif untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Sebab jika tidak diberikan, jika suami itu tidak memberikan nafkah, ya, atau dia melupakan, ya, pemberian nafkah itu, ya, pasti ia akan menanggung dosa nanti di hari kiamat, ya, karena kewajiban yang ditunaikan, kewajiban yang dibebankan, kewajiban yang harus dipikulnya, dia tidak mau menunaikannya. Nah, ini sebagaimana di dalam hadis, ya, dari Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Rasulullah pernah mengatakan, ala wa inna haqqahunna alaikum
antuhsinu ilaihinna min fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Jadi kata Nabi, ala ingatlah, wa inna, dan sesungguhnya haqqahunna, hak mereka, haknya para istri itu, alaikum, atas kalian. Jadi haknya para istri atas kalian, atau merupakan kewajiban yang harus tunaikan kepada istri-istri kalian, adalah antuhsinu ilaihinna, kalian berlaku baik, kalian berbuat baik kepada mereka, fi kiswatihinna, di dalam pakaian yang mereka, wa ta'amihinna, dan makanan mereka. Nah, itu. Jadi kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada istri. Nah, bagaimana cara berbuat baik? Ya, memenuhi kebutuhannya, ya pakaiannya, ya keperluan hariannya, kemudian makanannya, minumannya, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik ya kepada mereka dengan cara begitu. Dan juga ini merupakan dalil umum yang pernah disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Ya, jadi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi Allah mengatakan ar-rijal, kaum laki-laki itu adalah qawwamuna, para pemimpin. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin 'alan nisa, bagi kaum wanita. Ya, jadi Allah sudah meletakkan bahwa kaum laki-laki itu adalah merupakan pemimpin ya bagi kaum wanita. Nah, kenapa? Apa yang menyebabkan laki-laki itu sebagai pemimpin? Ya, Allah jelaskan kemudian uzurnya, ya alasannya. Yang pertama adalah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena dengan sebab Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yaitu kaum wanita, 'ala ba'din, atas sebahagian yang lain. Ya, karena Allah telah melebihkan kaum wanita atas ya sebahagian yang lain, yaitu kaum wanita. Ya, Allah telah memberikan kelebihan kepada kaum pria atau laki-laki atas kaum wanita. Apa itu? Di sini dijelaskan ya oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, bi an ja'ala rajul akmalu fi aqlihi wa dinihi wa badanihi fa saluha lil qawwamah, yaitu Allah menjadikan laki-laki itu lebih sempurna dalam akal, dalam masalah agama, dan dalam masalah badan atau jasad, maka itulah yang menjadi layak baik lil qawamah, sebagai pemimpin. Ya, nah, jadi Allah lebihkan itu ya karena Allah telah menjadikan laki-laki lebih sempurna dari kaum perempuan. Apakah itu akalnya, apakah itu agamanya, ataupun itu fisiknya. Maka dengan kelebihan inilah pantaslah dia, layaklah si laki-laki itu sebagai pemimpin. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, wabima anfaku min amwalihim. Yang kedua adalah wabima, dengan sebab apa-apa anfaku, yang mereka infakkan, yang mereka belanjakan, min, sebahagian dari, amwalihim, sebagian daripada harta mereka. Nah, wahada, ya, ini adalah amilun akhar, ini adalah merupakan alasan yang lain, mimma sabatat bihil qawamah lirijal, dari apa-apa yang telah tetap ya kepemimpinan bagi kaum laki-laki atas perempuan. Apa itu? Yaitu fa innar rajula, karena laki-laki itu ya bidaf'ihil mahar, karena telah mengeluarkan, telah memberikan mahar, wa biqiyamihi, dan juga dengan kepemimpinnya itu bin nafkah, memberikan nafkah, alal mar'ah, atas kaum wanita. Kana ahaqqu bil qawamah allati hiya ri'asah, yang merupakan hak bagi kaum laki-laki itu sebagai pemimpin. Nah, itu. Jadi laki-laki itu dijadikan pemimpin. Apa alasan yang kedua? Ya, sederhananya karena laki-laki waktu hendak memiliki si perempuan istrinya itu mengeluarkan mahar. Dan yang kedua ini kita ambil adalah karena si laki-laki inilah yang telah memberikan nafkah, yang telah memberikan uang belanja, keperluan kepada keluarganya. Nah, itu. Ya, jadi makanya wajiblah bagi kaum laki-laki kalau ingin ya dia itu diletakkan sebagai seorang pemimpin, ya selain karena memang ukuran fisiknya, akalnya, agamanya itu lebih sempurna dari kaum perempuan sebagaimana dijelaskan dalam tafsir tadi, juga karena laki-laki telah memberikan mahar kepada perempuan, dan yang kedua karena si laki-laki inilah yang senantiasa memberikan nafkah
belanja kepada istrinya atau kepada keluarganya. Nah itu secara umumnya seperti itu. Kemudian menafsirkan hadis yang pertama tadi, ya, yang disebutkan dari Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas tadi, berkata Dr. Abdul Azim bin Badawi hafizahullah, katanya begini: maka nafkah seorang istri atas suaminya hukumnya adalah wajib. Ya, jadi pemberian nafkah seorang laki-laki kepada istrinya, baik itu seorang ataupun lebih, maka hukumnya adalah wajib. Bagi suami dalam pemberian nafkah ini akan mendapatkan pahala dan juga ganjaran jika diniatkan mencari ridho Allah, ya, mencari ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa yang diberikan oleh seorang suami dalam bentuk uang belanja atau nafkah, selama diniatkan di sisi Allah ridhonya, ya, selama diniatkan mencari ridho di sisi Allah, maka akan diberikan pahala dan ganjaran sebagaimana dalam kitab Al-Wajiz, ya. Nah itu. Jadi artinya penjelasan Dr. Abdul Azim bin Badawi ini bahwa pemberian nafkah seorang suami kepada istrinya itu adalah hukumnya wajib, itu yang perlu diperhatikan. Jadi artinya kalau wajib, kalau tidak ditunaikan padahal dia mampu untuk memberikan nafkah, dia berdosa. Dan kemudian yang kedua yang bisa kita ambil juga bahwa pemberian nafkah seorang suami kepada istrinya selama diniatkan untuk mencari ridho di sisi Allah, maka setiap pemberian nafkah yang diberikan kepada istrinya itu akan mendapatkan pahala dan ganjaran, ya, yang baik nanti di hari kiamat. Nah itu. Jadi artinya dari hadis tadi dan juga ayat tadi bahwa kewajiban seorang suami yang ini adalah merupakan hak istri adalah kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian juga dari Muawiyah Al-Qushairi berkata, aku pernah bertanya, ya, kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah haknya istri seseorang di antara kami? Ya, jadi orang dulu, ya, seorang sahabat Muawiyah Al-Qushairi pernah bertanya kepada Rasulullah tentang haknya seorang istri kepada suaminya. Kemudian beliau menjawab, an tud'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita aw iktasabta wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Nah, jadi haknya istri di atas kamu adalah engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian. Ya, jangan memukul wajahnya, ya, kalau engkau marah. Jangan engkau memburuk-burukannya, menjelek-jelekan istrimu itu kepada orang lain. Dan janganlah engkau menjauhi, jangan engkau memboikot istri itu kecuali di dalam rumah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Berkata Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah, haknya istri adalah, ya, haknya istri yang merupakan kewajiban suami adalah memberi makan, pakaian dan belanja, dan diharamkan, ya, menahannya sedikit pun dari haknya tersebut atau memberikannya dalam bentuk recehan, ya, untuk merendahkan, ya, untuk menghinakan istri. Nah itu. Jadi bahwa apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada Muawiyah tadi, bahwa di antara hak istri itu adalah engkau berikan makan, ya, apabila engkau makan, engkau berikan pakaian dan seterusnya. Jadi artinya tidak boleh seorang suami itu kemudian tidak, ya, memberikan atau menahan sedikit pun dari haknya istri itu. Ya, tidak memberikan makan karena kesal atau marah, ya, kemudian dia tidak ngasih uang belanja sehingga istrinya kelaparan, ya, atau bahkan istrinya akhirnya untuk makan pergi ke rumah orang tuanya untuk numpang makan. Ya, walaupun dalam kondisi istri masih bisa makan, ya, karena ada saudaranya mungkin, ada kerabatnya atau masih ada orang tuanya, maka si suami berdosa karena dia menahan atau tidak memberikan uang belanja tersebut. Ya, atau yang kedua yang dilarang adalah pada saat memberikan uang belanja itu atau uang nafkah itu dengan cara dilempar atau dengan cara ngasih recehan, kecuali kalau memang recehan itu yang didapat, ya, karena mungkin dia seorang supir, ya, sehingga yang terkumpul, ya, di dalam nafkahnya itu yang uang recehan. Tapi kalau dengan maksud untuk merendahkan, menghina istrinya, itu dilarang. Ya, nah itu. Jadi sekali ulang, kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah, memberikan makan, memberikan pakaian dan kebutuhan istrinya sehari-hari.
Begitu juga dalam riwayat yang lain dari Muawiyah bin Haidah al-Kushairi, ya sampai sama dengan tadi, berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, terhadap istri-istri kami apa yang dapat kami lakukan dan yang kami biarkan? Beliau kemudian menjawab, I'ti harsaka anna syi'ta wa at'imha idza tu'imta waksiha idza tasaita wala tuqabbih al-wajha wala tadrib. Ya, jadi pesan Nabi, apa yang dapat dilakukan kepada para istri, ya, kata Nabi, datangilah, gaulilah ladangmu atau istrimu kapanpun engkau kehendaki. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, silahkan. Kemudian berilah ia makan, jika engkau makan. Kemudian berilah ia pakaian apabila engkau juga berpakaian atau engkau membeli pakaian. Jangan menjelek-jelekkan istrimu. Kemudian janganlah engkau memukul wajah atau mukanya. Nah, itu dia bersama. Ya, jadi hadis ini menjelaskan itulah haknya istri yang harus kita tunaikan, yang harus kita berikan, ya, hak mereka itu. Ya, jangan kita tahan, karena memberikan hak mereka itu adalah kewajiban yang kalau tidak kita tunaikan, kita akan jatuh ke dalam perbuatan dosa. Kemudian juga dari Muawiyah juga berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, apakah yang engkau katakan ya Rasulullah tentang istri-istri kami? Kemudian beliau bersabda, at'imuhunna mimma ta'kulun waksuhunna mimma taktasun wala tadribuhunna wala tuqabbihuhunna. Kata Rasulullah, ya, yang dapat kamu lakukan kepada istrimu adalah at'imuhunna, berilah mereka makan, mimma ta'kulun, dari yang biasa kalian makan. Jadi kalau kalian makan A, ya istri kamu juga makan A. Jangan kamu makan enak, istri kemudian makan yang nggak enak. Begitu juga waksuhunna, dan berikanlah ya mereka pakaian, mimma, dari apa-apa, taktasun, dari apa-apa yang kalian biasa berpakaian, ya, yang biasa kalian pakai. Jadi kalau kita pakai pakaian bagus, ya istri juga harus diberikan pakaian bagus, dan begitu seterusnya. Wala tadribuhunna, janganlah engkau memukuli mereka. Kalau kita marah, kita kesal, tidak boleh kita memukuli mereka kecuali dengan uzur, ya, atau dengan cara yang dibenarkan. Kemudian wala tuqabbihuhunna, dan jangan pula engkau menjelek-jelekkan mereka. Ya, jangan engkau jelekkan kepada orang tuamu, jangan menjelekkan kepada kakak dan adikmu, kepada siapapun jangan. Itulah dari dalil yang menjelaskan tentang hak. Ya, jadi di dalam hadis-hadis ini jelas perintah Nabi adalah, ya, di sini kalimatnya at'imuhunna mimma ta'kulun, berikanlah mereka makan dari apa yang kalian makan. Atau dalam hadis yang lain, wa at'imha idza ta'imta, berilah dia makan apabila engkau makan. Begitu dalam hadis sebelumnya, antu ta'imaha idza ta'imta, yaitu engkau berikan dia makan, engkau berikan istrimu makan apabila engkau makan. Ya, jadi di antara haknya istri atau kewajiban kita sebagai kaum suami adalah memberikan makan. Ya, berapapun istri yang dimiliki oleh seorang suami, apakah satu atau dua atau tiga atau empat, punya kewajiban diberikan makan. Ya, jangan membeda-bedakan. Ya, begitu juga yang harus diketahui bahwa seandainya juga seorang istri itu misalnya bisa atau dapat mencari rezeki misalnya dengan usahanya dia, atau mungkin dia dapat harta dari orang tuanya, atau sebelum menikah memang dia sudah memiliki banyak harta misalnya, maka kendati pun si istri ini orang yang punya, orang yang berpunya dalam masalah harta, maka seorang suami tetap, ya, memberikan nafkah, memberikan uang belanja dengan apa yang dia sanggupi. Jadi jangan mentang-mentang istrinya sudah kaya misalnya, atau istri memang orang yang punya misalnya, orang yang memang memiliki harta, ya, sehingga kemudian kita tidak melakukan kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada mereka. Itu karena tadi jelas dalam Al-Quran, kenapa laki-laki sebagai pemimpin, salah satunya adalah wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka memberikan nafkah sebahagian daripada harta mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka menginfakkan, membelanjakan sebahagian dari harta yang mereka miliki. Nah, itu. Jadi kalau ingin melepaskan tanggung jawab, artinya dapat menunaikan kewajiban dengan baik, berikan nafkah kepada istri berapapun yang dia sanggupi.
Ya, jangan kita hanya memanfaatkan tenaganya, jangan hanya untuk melahirkan anak-anak kita atau untuk melampiaskan syahwat kita, tetapi mereka tidak diperlakukan dengan baik. Kita biarkan mereka sering kelaparan, ya, atau kita biarkan mereka dalam kesusahan dan kesulitan. Nah, berapa banyak kasus-kasus atau kejadian-kejadian kaum suami yang menelantarkan istrinya, ya, nah itu nauzubillah. Ya, maka jadilah ya pemimpin-pemimpin, jadilah para suami yang menunaikan hak istrinya. Bahkan Rasulullah SAW telah menjadikan nafkah yang diberikan kepada istri sebagai sebesar-besar pemberian nafkah yang mendapatkan pahala. Di antara nafkah yang paling besar yang mendapatkan pahala adalah ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Dan ini sebagaimana yang pernah beliau sabdakan, yang pernah beliau katakan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang kau infakkan pada jalan Allah, satu dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, untuk istrimu dan anak-anakmu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu. Ya. Jadi kalau kita ini mempunyai harta lalu kita pergunakan untuk fisabilillah, misalnya buat masjid misalnya, ya, atau bantu ustadz misalnya, ya, kemudian juga ada anak yatim atau orang miskin kita kasih, ya, atau untuk membebaskan budak kita juga keluarkan uang kita, ya. Nah, kemudian dari apa yang kita miliki juga kita berikan nafkah kepada istri kita dan anak-anak kita. Nah, dari infak, dari sedekah, ya, pemberian yang kita berikan ini, yang paling besar ganjarannya, yang paling besar pahalanya adalah yang kita berikan kepada keluarga kita, yang kita berikan kepada istri. Ya, padahal ini merupakan kewajiban kita, tapi Allah ganjar dengan yang lebih baik, dengan yang lebih besar. Itu. Ya, bayangkan sudah kita tunaikan kewajiban kita, dengan itu istri kita bertambah cinta sama kita, bertambah sayang kepada kita, bertambah perhatian. Begitu juga kalau seandainya mertua kita tahu bagaimana anaknya itu kita perlakukan dengan baik dalam pemberian nafkah, mereka juga akan semakin sayang kepada kita menantunya. Ya, di samping masalah-masalah dunia itu, ya, kebaikan-kebaikan dunia, Allah juga akan memberikan ganjaran yang lebih utama dibandingkan infak-infak kita pada yang lain, sedekah-sedekah kita pada yang lain. Coba. Ya, tapi dengan penjelasan-penjelasan di sini sebetulnya ini menunjukkan bahwa di luar sana banyak orang-orang yang menelantarkan istrinya dalam pemberian nafkah. Ya, kalau kepada orang itu dia dermawan, ya, kalau kepada temannya dia itu tidak kikir, ya, dan seterusnya. Tapi kepada istrinya dia perhitungan. Dia biarkan baju istrinya yang robek-robek, dan itu pun memberi dengan terpaksa ketika istrinya meminta dibelikan pakaian. Begitu juga istrinya makan seadanya, padahal dengan teman-temannya dia bebas makan dengan nikmatnya misalnya, dan seterusnya lah, seperti itu, ya. Bisa kita jumpai. Ya, padahal selain daripada masalah dunia, istri akan bertambah sayang, akan tambah perhatian, mertua juga baik, ipar-ipar juga akan senang, ya, dan banyak lagi lah keutamaan yang lain. Nah, di samping itu yang perlu diperhatikan adalah bahwa pahala yang akan diraih dari infak, dari pemberian dia kepada istrinya itu adalah lebih besar daripada yang lainnya. Ayo, mari kita raih, ya, pahala infak yang terbesar, yaitu kepada istri kita. Nah, tunaikanlah hak, ya, mereka, atau tunaikan kewajiban kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuat judul untuk hadis barusan, ya, hadis ini tentang keutamaan nafkah bagi keluarga dan hamba sahaya, serta dosa bagi orang yang melalaikan dan menahan nafkahnya untuk mereka, ya, dalam kitab Syarah Muslim. Jadi Imam Nawawi mengatakan nafkah kepada keluarga itu lebih afdol, lebih utama daripada sedekah yang hukumnya sunnah, ya. Itu. Jadi pemberian nafkah kepada keluarga, kepada istri, kepada anak,
dipenuhi kebutuhan anak istrinya, dipenuhi kebutuhan anak-anaknya, ya itu lebih utama daripada kita bersedekah untuk A, untuk B, untuk C. Utamakanlah kepada istri, utamakan untuk anak-anak. Jangan biarkan mereka kelaparan, jangan biarkan mereka itu pakaiannya compang-camping, jangan kita biarkan mereka lusuh. Padahal kita mampu untuk mensejahterakan mereka. Ya, kenapa kita perhatian kepada orang tapi tidak perhatian kepada keluarga? Ingat, kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, itu adalah bagaimana kita ini mencari nafkah, mengumpulkan harta, mengais rezeki, adalah untuk membahagiakan istri kita dan membahagiakan anak-anak kita. Ya, tugas kita adalah untuk itu. Di samping masalah-masalah agama yang perlu kita perhatikan, ya, dari pendidikan agama supaya mereka terhindar dari api neraka, yang paling penting adalah tugas seorang suami adalah membahagiakan istrinya, membahagiakan istri-istrinya kalau lebih dari satu, membahagiakan anak-anaknya. Itu kalau dia memang mampu untuk membahagiakan dengan hal-hal yang dia mampu untuk dia berikan kebahagiaan itu dengan harta yang berlebih. Nah itu. Begitu juga berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, di dalam hadis dari Abu Hurairah di atas terdapat dalil bahwa berinfak, membelanjakan harta untuk keluarga laki-laki tersebut, ya, adalah lebih utama daripada berinfak di jalan Allah, berinfak untuk membebaskan budak, dan bersedekah untuk orang miskin, sebagaimana dalam kitab Naulul Autar. Nah itu sudah banyak penjelasan-penjelasan para ulama juga tentang keutamaan memberikan nafkah kepada istri. Jangan di awal-awal pernikahan saja kita cukupi keperluannya, makan pun di restoran misalnya. Tapi begitu sudah setahun 2 tahun, udah melihat misalnya kejenuhan, kebosanan kepada istrinya, dia mulai abaikan. Tidak boleh. Selama dia menjadi istri kita, selama dia menjadi ibu bagi anak-anak kita, berikanlah ya gizi yang baik dari sisi makanan. Berikanlah pakaian yang layak untuk dipakai. Perhatikan kebutuhannya, ya, perhatikan keperluan-keperluannya, dan tidak usah diminta. Bahkan kita menawarkan. Ya, kalau kita punya rezeki, tawarkan apa yang dia butuhkan. Gitu. Ya, jadi jangan sampai kita mengabaikan kewajiban ini. Begitu juga dalam hadis dari Sa'ad, ya, bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ia pernah bersabda kepadanya, yaitu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta bihi hatta ma taj'alu fi ra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan suatu nafkah dalam rangka mencari wajah Allah, dalam rangka mencari ridho Allah, ya dengannya, dengan pemberian nafkah itu, melainkan engkau akan dibalas dengannya, ya, dibalas, diganjar, diberikan pahala dengannya, sehingga sesuatu yang kau suapkan pada mulut istrimu. Bayangkan kita menyuapkan makanan, menyuapkan sebutir kurma misalnya, ya apalagi lebih dari itu. Ya, jadi apa-apa yang kita berikan kepada istri kita untuk dimakan, apalagi makanan itu yang dia sukai, yang memang dia inginkan, misalnya kita berikan kebahagiaan dengan cara membelikan makanan itu, lalu dia makan. Nah, setiap suapan makanan yang masuk ke dalam mulut dia itu akan menjadi pahala buat kita, akan dibalas ya untuk kita. Coba. Ya, jadi kalau mau mencari pahala nggak usah jauh-jauh, ke istri aja dulu. Jadi kita dibolehkan untuk berinfak, kita boleh untuk bersedekah kepada orang lain, tapi ya utamakan kepada istri. Dan kalau andai kata tadi dijelaskan misalnya istri lebih dari satu misalnya, ya sama. Kalau ini makan, yang A makan, yang B pun makan misalnya. Jangan A makan, B ditelantarkan karena sudah mungkin usianya lebih udah tua misalnya. Jadi dia lebih memperhatikan yang muda, atau kebalikannya dia lebih memperhatikan yang lebih tua. Ya karena mungkin apalah ya, menjadi alasan, kemudian dia menelantarkan, meninggalkan yang muda. Tidak boleh. Kalau itu sudah menjadi tanggung jawab dia, risiko dia misalnya memiliki seperti itu, ya semua diberikan nafkah. Ya, tidak boleh dia telantarkan salah satunya. Sama seperti juga anak-anaknya. Ya, jadi ketika dia memiliki anak berapapun, ya dia harus siap menanggung risiko, mencari nafkah dan memberikan keperluan kebutuhan tentu dengan kesanggupan. Karena
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya, ya. Tapi berusahakanlah bagi kita untuk senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan nafkah, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dengan batas kemampuan kita. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Idza anfaqar rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah." Apabila seorang lelaki menginfakkan suatu nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya dalam rangka mencari ridho Allah, ya, dalam rangka mencari ridhonya, maka hal itu akan menjadi pahala sedekah baginya. Hadis ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Jadi kalau seorang laki-laki kita misalnya, atau seorang suami kemudian memberikan nafkah, memberikan belanja dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, ya, atau apalah ya yang namanya nafkah itu, ya. Nah, ketika dia memberikan itu seluruhnya dalam rangka mencari keridhaan Allah, ya, maka ketika itu pemberian nafkah itu akan menjadi pahala sedekah buat dia. Berkata Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah, memberi nafkah kepada istri dan anak-anak itu hukumnya wajib. Seseorang akan mendapatkan pahala dan ganjaran dengan memberi nafkah kepada keluarganya, ya. Jadi jelas, ya. Jadi banyak sekali penjelasan bahwa pemberian nafkah seorang suami kepada istrinya, seorang ayah kepada anak-anaknya itu hukumnya wajib. Ya, artinya kalau tidak ditunaikan, dia menelantarkan kewajiban itu karena sesuatu hal misalnya. Ya, karena mungkin banyak tipe laki-laki yang kalau sudah nikah kabur, dia meninggalkan anak istrinya. Apalagi kalau punya misalnya istri baru misalnya, atau karena mungkin ada masalah dengan istrinya, dia udah mulai nggak ngasih uang belanja misalnya, atau karena merasa istrinya punya harta misalnya, atau bekerja misalnya, dia tidak pernah lagi mau ngasih uang belanja misalnya. Bahkan dalam rumah tangga saja dia bayar listrik, bayar air, ya, untuk makan 50-50 misalnya. Ya, jadi niat menikahnya bukan ibadah. Jadi kayak orang kos-kosan gitu. Jadi 50-50. Jadi kalau kamar berdua dengan temannya, udah 50-50, bayar ini, bayar ini. Ketika menikah dengan seorang wanita juga begitu. Jadi niatnya bukan betul-betul ibadah yang dia ingin memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, tanpa rasa malu dia melakukan itu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kewajiban kita dengan kemampuan kita, dengan kecuali kalau kita tidak sanggup, dan istri pun dengan keredoannya, dengan kerelaannya siap membantu kebutuhan sehari-hari, ya lain. Nah, sekarang suaminya mampu, ya, kemudian katakan mampu seperti itulah. Nah, dia tidak mau istrinya tidak ikut terlibat dalam pembiayaan. Ya, kalau bisa dia menanggung seluruhnya apa yang menjadi kebutuhan ya mereka itu sehari-hari. Baik itu urusan makan, urusan minum, ya, kalau rumah kontrak, ya kontrak misalnya, listrik, air, biaya sekolah, pakaian. Kalau bisa sang suami itu yang menanggung, insya Allah dengan melakukan itu semua, hidupnya akan barokah, rizki itu akan datang terus. Ya, nggak akan berkurang harta dengan nafkahnya itu. Ya, karena Allah akan ganti. Jadi jangan khawatir berkurang harta, akan Allah ganti berlipat ganda. Kalau kepada orang aja kita dianjurkan untuk berinfak, ya, kita dianjurkan untuk bersedekah, masa kepada keluarga, kepada anak istri kita perhitungan. Ya, nah itulah. Jadi mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini bisa dipahami. Maka di dalam beberapa hadis di atas dijelaskan bahwa hak istri atas suami adalah ia memberi nafkah kepadanya, semisal memberi makan istrinya yang biasa ia makan, memberi pakaian yang biasa ia pakai. Jika bertengkar, ya, dalam hadis awal itu dilarang memukul wajah istri, dan juga pukulan yang berbekas itu dilarang, atau memukul lebih dari 10 pukulan, ya, sebagaimana nanti akan jelaskan. Tidak menjelek-jelekan istri kepada orang lain jika tidak ada kecocokan, kemudian tidak menjauh istri, ya, tidak memboikot istri kecuali di dalam kamar dan sebagainya. Nanti akan jelaskan dalam bab yang lain. Nah, itulah diantara haknya istri, yang ini adalah merupakan kewajiban kita kaum laki-laki, kewajiban kita ini sebagai para suami.
Ya, jadi kita jangan hanya, karena juga banyak orang-orang yang mendidik istrinya, memberikan pengajaran agama, diajak ngaji misalnya. Ya, bahkan kadang-kadang ada seorang suami merasa pandai betul dalam agama, dia sering nasihat sana, nasihat sini. Tapi sayang penerapan kepada keluarganya tuh kurang, dia kurang memberikan perhatian dalam masalah nafkah. Ya, dalam masalah makan, dalam masalah pakaian. Kadang-kadang untuk makan itu selalu ditagih sama istrinya. Ya, diminta sama anak dan istrinya, itu tidak boleh. Karena itu adalah merupakan kewajiban bagi kaum suami, bagi kaum pria, bagi kaum ayah. Ya, maka tunaikanlah ya apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai kaum laki-laki. Dan ini juga adalah merupakan hak yang mereka yang harus kita tunaikan. Sebagaimana kita juga ingin nanti dalam penjelasan akan datang, hak kita sebagai suami ditunaikan oleh mereka, kaum perempuan, untuk menunaikan kewajiban kepada kita. Nah sekarang, gak usah perhatikan mereka, yang penting adalah kewajiban kita tunaikan. Berikan haknya mereka dengan baik. Ya, karena antara kita dengan mereka, antara kita dengan kaum istri itu, ya antara kita dengan kaum wanita itu ada hak dan kewajiban. Ya sekarang kita gak usah perhatikan kewajiban mereka atau hak kita dulu. Sekarang tunaikan haknya mereka, tunaikan kewajiban kita dulu. Nah kalau sudah sama-sama memperhatikan kewajiban masing-masing, insya Allah hidup itu akan berjalan dengan baik. Hidup penuh dengan keharmonisan. Ya, tidak akan ada persinggungan, tidak akan ada perselisihan, karena mereka suami istri itu saling memenuhi kewajiban. Tidak perlu ditagih, tidak perlu diminta, ya. Tetapi kalau sudah sama-sama saling memenuhi kewajiban, insya Allah dengan sendirinya hidup berumah tangga itu ya akan barokah, akan sakinah, akan tenang, ya begitu. Ya, adapun sering terjadi perselisihan, pertikaian, ketidaksesuaian, ketidakcocokan antara suami dan istri, karena boleh jadi salah satu di antara keduanya itu tidak melakukan kewajibannya, atau tidak berusaha memenuhi hak pasangannya, atau mungkin dua-duanya. Ya, kalau sudah sama-sama saling melakukan kewajibannya, insya Allah aman-aman dalam kehidupan. Insya Allah akan sakinah, tenang dalam rumah tangga. Ya, coba introspeksi diri bagi keluarga yang memang selalu ada masalah ya antara suami istri. Ya, jadi kalau misalnya ada permasalahan, perselisihan, ya, coba introspeksi diri, kenapa sekarang suami saya begini? Karena mungkin barangkali dia belum menunaikan kewajiban dia sebagai seorang istri, atau kebalikannya, kenapa istrinya begitu? Ya, introspeksi bagi seorang suami yang mungkin dia belum melakukan kewajiban yang ini kepada istrinya, begitu seterusnya. Jangan kita hanya meminta hak kita ditunaikan, tapi kita tidak mau memperhatikan hak pasangan kita. Nggak adil namanya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim itu, yang harus kita perhatikan haknya pasangan kita. Jangan hak kita dulu, hak pasangan kita dulu. Ya, atau dalam masalah kewajiban, tunaikan dulu kewajiban kita. Kayak orang bekerja, bekerjalah, ntar baru gaji datang. Sama seperti kita beribadah kepada Allah. Yang penting sekarang kita beribadah, bekerjakan amal-amal soleh. Nah, nanti baru di hari kiamat hak kita akan minta, dan Allah nggak akan mungkin ya memungkiri janjinya, karena Allah pasti akan memberikan ya janjinya kepada kita, yaitu memenuhi haknya kita. Makanya sekarang kita tunaikan haknya Allah dulu, yaitu dengan beribadah, ya dengan tidak berbuat syirik, ya. Nah, insya Allah nanti di hari kiamat kewajiban ya Allah itu nanti akan diberikan kepada kita sebagai hak kita, yaitu akan dimasukkan kita ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Begitu kita dengan pasangan juga begitu. Jangan kita menuntut hak kita kepada pasangan kita, tapi kita sendiri tidak peduli dengan hak daripada istri kita, atau kebalikannya seperti itu. Ya, introspeksilah diri kita. Kenapa selalu timbul permasalahan, selalu timbul perselisihan? Ya karena mungkin seperti itu, karena antara kita dengan pasangan kita itu ya sama-sama kurang memenuhi hak pasangannya masing-masing. Nah, di antara yang harus kita tunaikan ya haknya istri kita atau kewajiban kita adalah memberikan nafkah kepada mereka. Berikanlah kepada mereka makan, berikan kepada mereka minum, kemudian juga berikan kepada mereka pakaian atau hal-hal yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Ya, maka dengan itulah kita selamat insya Allah di hari kiamat, dan bahkan kita akan diberikan pahala balasan kebaikan kelak di hari kiamat insya Allah.
Ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi kita kaum laki-laki untuk senantiasa berbuat baik kepada istri kita dengan cara memberikan nafkah kepada mereka sebaik-baik dari apa yang kita mampu. Ya mudah-mudahan, dan ini juga mudah-mudahan menjadi dorongan juga buat keluarga saya, ya ada juga buat jamaah pengajian dan seluruh kaum muslimin untuk memperbaiki hubungan keluarga ya antara suami istri untuk bisa lebih baik lagi sehingga tercapailah keinginan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Insyaallah ya. Nah itu aja barangkali bisa disampaikan ya pada bagian menggapai keluarga sakinah ya pada bagian yang keempat ini. Insyaallah akan dilanjutkan lagi nanti pada bahagian yang lain insyaallah, dan ditutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك